Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamna, kelas PGSD 2 kelompok 2 instansi STN 025 Pasir Bengkok. Nah, hari ini saya mau membagikan video hasil verticing saya hari ini dengan judul seperti berikut. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, topik pelajaran Pancasila yang ingin dicapai. Kemudian metode, media, alat, dan bahan ajar yang saya gunakan. Dan selamat menyaksikan. Siti melaksanakan kegiatan verticing pada hari ini. Silakan Ibu Siti. Ya, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Nah, Baik, perkenalkan, saya Siti Jamna, asal instansi SDN 025 Pasir Bengkong, kelas PGSD 2 kelompok 2. Nah, di sini saya akan melakukan verticing untuk materi bagian tubuh tumbuhan kelas 4. Baik, saya mohon bantuannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Kalau sehat semua, gimana tadi pagi? Ada kendala tidak pada saat perjalanan ke sekolah? hujan Bu. Ada, Bu. Aman. Ada. Hujan, Bu. Hujan ya, ya. Gerimis tadi, Bu. Benar-benar. Jadi karena sekarang ini lagi musim hujan, kalian juga harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kalian sakit. Nah, harus makan makanan yang sehat. Paham? Paham, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, baik hari ini dan kemudian hari. Baik, karena kemarin selalu muftar terus nih yang Ibu suruh berdoa. Hari ini Ibu minta Supriyono pimpin doanya dulu ya. Silakan Supriyono. Baik teman-teman, sikap berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, beri tepuk tangan untuk Supriyono yang sudah mau membantu kita hari ini untuk berdoa. Terima kasih banyak ya Supriyono. Nah, besok Ibu akan meminta orang lain lagi untuk maju ke depan memimpin doanya supaya apa? Supaya kalian lebih percaya diri untuk tampil di depan, baik berdoa, menyanyikan lagu dan lain-lain. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu dulu ya. Lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta Saleha ya, pimpin lagu Garuda Pancasilanya. Maju ke depan jadi dirijennya ya. Oke, siap? Oke, Bu. Teman-teman kita mulai ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Garuda Solid Kids. Garuda Pancasila, aku mendukung proklamasi sedia menggunakan Pancasila.
dasar negara, rakyat anak sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Garuda Pancasila, aku landungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat anak sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Garuda Pancasila, Semangat lagi. proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat anak sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Ya, sudah cukup ya. Sudah 3 kali kita putar ulang. Bagaimana? Belum. Sudah, Ya, Bu. sudah, Bu. Kita lanjut lagi ya ke materi kita. Nah, sebentar ke materi yang tadi. Nah, sudah menyanyikan lagu tadi, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semoga setelah menyanyikan lagu tadi kalian lebih semangat lagi ya. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, ini udah kelihatan belum materi Ibu hari ini? Sudah ya? Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu karena ini ada yang ngantuk padahal masih pagi. Tepuk semangat. Jadi sekarang Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Sudah semangat semuanya ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita literasi dulu ya. Kita membaca buku atau teks yang di luar dari mata pelajaran kita hari ini supaya wawasan kita bukan hanya tentang materi yang kita pelajari hari ini, tapi juga bisa mencari pengetahuan dari materi yang lain. Nah, di sini bukunya cerita nih. Kalian mau baca bergantian atau Ibu yang bacakan? Gantian, Bu. Gantian, Bu. Oke, gantian. Baik, siapa di sini yang mau membacakan? Bu. Ibu tunjuk aja ya, Nuris. Ayo dibacakan ceritanya. Baik, Ibu. Merak yang sedih. Pada zaman dahulu ada seekor burung merak yang cantik dengan bulu-bulu yang indah. Namun burung merak itu sedang bersedih karena merasa memiliki banyak kekurangan. Dia merasa suaranya sangat kasar dan buruk. Karenanya dia merasa menjadi hewan yang sangat tidak beruntung dan selalu bersedih, bahkan kadang menangis meratapi nasibnya. Pada suatu hari, dia mendengar burung bulbul bernyanyi di dekatnya. Mendengarkan suara burung bulbul yang indah, kekurangannya sekali lagi menjadi sangat jelas. Dia mulai bertanya-tanya mengapa dia sangat sial seperti itu. Pada saat itu, Juno memimpin para dewa muncul dan berbicara kepada burung merak. "Kenapa kamu kesal?" Juno bertanya pada merak. Burung merak mengeluh tentang suaranya yang kasar dan bagaimana dia sedih karena burung bulbul memiliki suara yang sangat indah. Karena saya tidak Lanjut. kenapa saya tidak?
Setelah mendengarkan burung merak, Juno menjelaskan setiap makhluk hidup istimewa dengan caranya sendiri. Burung bulbul diberkati dengan suara yang indah, tetapi kamu juga diberkati dengan bulu yang begitu indah dan berkilauan. Kuncinya bersyukur atas semua yang Anda miliki. Burung merak mengerti betapa bodohnya dia membandingkan dirinya dengan hewan lain dan melupakan kelebihannya sendiri. Dia menyadari hari itu bahwa semua orang memiliki keunikannya masing-masing. Nah, terima kasih Nuris. Ya, Nah, Ibu. terima kasih banyak untuk Nuris yang sudah membacakan cerita tentang merak yang sedih. Nah, di sini tadi sudah dengar kan gimana ceritanya tentang merak yang sedih? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu nggak apa sih makna dari cerita yang kita baca pagi ini? Kita tidak Kita boleh harus mensyukuri apa yang kita punya, Bu. Iya, berarti kita bisa ambil pesan moralnya yaitu bersyukur dan menerima keadaan diri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Manfaatkan yang terbaik dari yang kita miliki daripada iri dengan apa yang kita miliki. Jadi literasi kita hari ini adalah tentang cerita merak yang sedih. Tapi kita bisa ambil kesimpulan dari situ kalau sesuatu yang kita miliki itu adalah yang harus kita syukuri. Baik, selanjutnya hari ini kita belajar tadi tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuannya di sini supaya kalian bisa tahu apa saja sih bagian-bagian dari tubuh tumbuhan, terus bisa membandingkan antara tubuh tumbuhan yang satu dengan yang lain, yaitu fungsi-fungsinya apa saja. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang tubuh tumbuhan? Yang pertama, supaya kita tahu apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Yang kedua, fungsi bagian tubuh tumbuhan. Dan ketiga, membandingkan tumbuhan yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ini ada gambar apa? Pohon mangga. Nah, pohon mangga. Dari pohon mangga ini, Ibu minta coba diamati. Apa saja sih yang terdapat di pohon mangga ini? Ada apa saja yang terlihat? Buahnya, Ibu. Ada buah. Kemudian ada apa lagi? ada ranting, Ada batang. Ada mangganya. Daun. Ada daun. Tapi ada satu lagi. Oh iya, ada akarnya, benar sekali. Nah, ada satu lagi yaitu ada akarnya. Nah, di sini kita akan pelajari apa saja sih fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan itu. Nah, tapi terlebih dahulu Ibu bagikan dulu ya kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 ada Andini, Pila, Sayunita, dan Supri. Kelompok 2 ada Nuris, Muhtar, Ika, Salehatia, dan Isa. Bukan sekelompok lagi sama Muhtar, Bu. Oh iya, maaf. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu pisah ya, Muhtar sama si Ika. Kayaknya nggak cocok ini kalau satu kelompok ya, Ibu lupa. Mohon maaf. Iya, Bu. Sekelompok lagi. Ingat tadi cerita tentang merak yang sedih, kita harus bersyukur. Jadi bersyukurlah Ibu berikan kelompoknya selalu ketemu sama Muhtar ya, Ika ya. Syukurin Ibu apa yang Syukur. Ibu? Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Gimana? Ini alat tulisnya lengkap semua. Lengkap, Ibu. Karena Lengkap. ketinggalan pensil, ada yang ketinggalan pulpen. Jadi hari ini upayakan semua alat tulis dan bukunya sudah siap. Seperti biasa Ibu ingatkan lagi, ketika mau sekolah, malamnya sudah disiapkan ya buku-bukunya yang akan besok kita bawa dan kita pelajari. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, di sini ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. LKPD ini kalian kerjakan sambil menyaksikan video yang Ibu tayangkan ya. Ya, Ibu. Ya, sekarang Ibu akan tayangkan videonya. Petunjuknya adalah perhatikan LKPD-nya, diskusikan bersama teman kelompokmu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kemudian sampaikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu minta simak dulu video ini, kalian temukan dan kalian amati apa saja yang ada dalam video ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu beritahu untuk tugas kelompok pertama ini mengamati tumbuhan cabai ya. Yang kelompok kedua itu tumbuhan kacang. Nah, selanjutnya ini ada pohon cabai dan pohon kacang. Nah, di sini saja kalian bisa melihat bedanya kan antara pohon cabai dan kacang. Nah, baik, untuk itu sekarang Ibu akan menampilkan videonya. Perhatikan.
Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sekarang perhatikan videonya ya. Adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga Suaranya terdengar tidak? yang Terdengar, sebenarnya Bu. zat untuk dimakan. Nah, udah, Ibu. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, baik, dari bagian tumbuhan yang pertama sudah ada apa yang kalian temukan? Akar, Bu. Akar. Nah, di sini sudah ada akar, di mana akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sudah dicatat informasi yang ini? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu lanjutkan lagi videonya ya. Perhatikan dengan baik. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Nah, ini bagian kedua, ini masih bagian pertama ya, bagian akar. Nah, akar itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, dari LKPD yang tadi Ibu bagikan, ini sambil dikerjakan ya, waktunya pengerjaannya adalah sepanjang video ini diputar. Jadi setelah nanti video ini selesai diputar, kalian langsung presentasikan hasil diskusi kalian. Paham tidak? Paham, Ibu. Nah, di sini bisa kalian lihat kan, kacang tadi masuk ke dalam akar apa, kemudian si cabai juga masuk ke dalam bentuk akar yang mana. Sekarang Ibu lanjutkan lagi ya. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru.
Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Baik, sudah selesai video hari ini. Sekarang Ibu tanya lagi, sudah selesai belum mengerjakan SD-nya? Sedikit lagi, Bu. Baik, Sedikit Ibu lagi, kasih Bu. tambahan waktu 3 menit untuk menyelesaikan ya. Siap, Ya, Bu. Ibu. Ayo teman-teman kita selesaikan. Cepat-cepat. Ya, ayo. Iya, Saleha tinggal sedikit Ya. lagi. Muhtar Ika, tidak ada suaranya. Berantem bersama ya. Jangan Muhtar kerja Ika, sendiri seperti ini, jangan Muhtar Ika. berurusan, Ibu. Iya, Mutar, kamu kerja, Mutar. Aku capek sudah nulis dari jam 8, Mutar. Anu Bu, mending saya kerja sendiri Bu daripada sama Ika Bu. Tidak boleh, harus bekerja Bukan, sama Bu, ya. mereka berantem Jadi terus. dalam kalian Bersama, berdiskusi ini Muhtar. Ibu juga mengambil nilai sikapnya ya. Jadi sikap kalian dalam berdiskusi Tolong, Tia. juga iya. Tolong, Ibu Tia, ambil. amankan Muhtar itu, Tia, biar nggak berantem terus. Mutar, Sudah, aku Bu. ngamati, Sudah kamu selesai, diskusi Bu. sama teman yang lain. Biar cepat pulang kita ini loh. Kilo. Jam 6 sudah ini loh. Oh gila, sudah aku rasanya ini loh. Sudah selesai belum? Ya. Sudah, Bu. Nah, baik, supaya kita cepat pulang. Serak, Bu, suara Jadi saya, sekarang Bu. Ibu minta kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusinya tentang tumbuhan cabai tadi ya. Nah, silakan kelompok 1. Bacakan Ayo, hasil kelompok. diskusinya dengan teman kelompoknya. Ya, Bu. Siapa kelompok 1? Ayo. Ayo kelompok saya, 1 Bu. tadi. Andini. Ingat, jangan ingatnya pulang saja ya Andini. Ingat kelompoknya harus menyelesaikan presentasinya Ya, dulu. Bu. Iya, ya, Bu. Iya. Lobet sudah itu Andini itu lobet. Ya, Bu. Suara saya ini, Bu. Serak-serak becek, Bu. Ya. Ayo Andini silahkan. Iya, tadi pohon cabai ya, Bu ya. Ya. Nah, pohon cabai itu punya buah yang kecil, batangnya Ya. kecil, pokoknya semuanya kecil. Nah, tapi warnanya hijau dan ada juga yang merah. Kenapa Nah, bisa kalau hijau dan itu merah? cabainya masih mentah. Kalau Hmm. merah sudah matang. Nah, kalau ya sudah, Bu, itu aja, Bu. Nah, untuk ciri-ciri cabai, selain itu apa lagi? Oh, ciri-ciri Dia memiliki cabai apa? kalau akarnya itu akar tunggang, Bu. Ya, Ya, biar akar bisa tunggang. kesana kemari, Bu, akarnya. Kemudian batangnya itu warnanya hijau tua. Kemudian daunnya itu daun tunggal. Bunganya itu dia tunggal dan bagian ujungnya itu ada tunasnya. Kemudian buahnya itu berongga. Jadi kalau makan cabai banyak-banyak itu sakit perut, Bu. Iya, makanya jangan Ya, makan itu cabai kecil-kecil. banyak-banyak ya. Nah, kemudian fungsinya, Bu, akar itu menyerap air. Ya, benar. Batang itu melekat daun. Kalau daun itu untuk fotosintesis. Bunga itu untuk perkembangbiakan tumbuhan. Buahnya itu menyimpan cadangan makanan. Emang bisa ya, Bu ya? Buah itu menyimpan cadangan makanan. Bisa, contohnya saja apa tadi? Pohon buah mangga ya, dia menyimpan cadangan makanan yang bisa kita makan. Oh Seperti iya ya. Kemudian bijinya itu bakal tumbuh baru. Kalau cabai itu kalau kita tanam cabai utuh itu bisa tumbuh kah, Bu?
Bisa cabai utuh ya, kan ada biji di dalamnya. Jadi bijinya itulah nanti yang akan menghasilkan tunas yang baru. Seperti itu. Gitu. Ya, Bu. Iya. Kok Sepertinya cabai ini rasanya kurang. pedas ya, Bu, ya, nggak manis. Nah, karena Kalau manis apa ya? namanya mangga, Andi. Karena ini suasananya sudah agak-agak menegangkan, kita ice breaking sebentar yuk. Ya, Bu, Supaya nyanyi, Bu, nyanyi lagi, Bu. Ya, sebentar ya. Bu, nyanyi lagi. Si Andi suaranya serak-serak tapi maunya nyanyi aja terus. Tadi ada lagu yang ini bakal bikin kalian bergerak. Oke? Ya, Bu. Siap-siap ya. Koplo Kak Bu. Enggak. Bu, saya mau Ya. UKS deh, Bu. Kayaknya Bu sakit kepala, Bu. Ini ujian, Noris. Ini ujian lendang dutan, Noris. Apa sudah terlihat? UKS, Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah terlihat, sudah nggak sabar, Bu, pengen nyanyi. Nah, ini judulnya panjang pendek. Ikuti gerakannya. Apa, Bu, panjang pendek, Bu? Panjang, 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 pendek, Ikuti gerakannya ya. pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Ikuti gerakannya dan diulang lagi. Panjang, pendek, Panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ayo konsentrasi, lebih konsentrasi lagi ya. Panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 Pendek ya. panjang, pendek, panjang, Pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 Nah, gerakan badannya. pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, gimana? Bu, Sudah kenapa kembali itu semangat? videonya manula semua, Bu? Ini siap apa bagaimana, Bu? Supaya kalian bergerak ya, makanya ibu tampilkan video itu tadi panjang, 2 kata saja, panjang dan pendek, tapi semua bergerak kan, tangannya bergerak, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, baik, kita kembali ke materi ya. Perempuannya semangat-semangat, Bu. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya tentang tumbuhan kacang. Kelompok 2 Muhtar Ibu. Ya, Muhtar. Ika mau, Bu. Ika mau, Bu. Ika. Astaga, mereka berdua ini. Memang sebentar ini. Tulis bawa sana. Saya bacakan ciri-ciri tumbuhan kacang, Bu. Nanti yang bagian-bagian tumbuhannya Muhtar, Bu, yang bacakan. Baik, ya silahkan Ika. Kalau kacang memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ciri khususnya adalah memiliki buah yang berada pada akarnya. Akar pada kacang berbentuk akar tunggang. Lanjut, Muhtar. Muhtar, terima kasih Ya, Ika. Bu. Ya, tadi kan kacang memiliki akar. Fungsi akarnya menyerap air dan nutrisi dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan, juga untuk menopang tumbuhan. Lanjut,
batang sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis. Bunga, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Biji, sebagai bakal tumbuhan baru. Ya, baik. Terima kasih, Muhtar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembelajaran kita hari ini. Meskipun siang hari dengan cuaca yang sangat panas ini, semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa saja? Kami belajar Bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Nah, Tadi ada dari tumbuhan cabai, cabai, sama terus apa tumbuhan lagi? apa tadi kacang. Ada mangga. Nah, sebenarnya masih banyak tumbuhan lain lagi ya yang harus kalian ketahui bagaimana jenis-jenisnya. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 3 tumbuhan ini saja dulu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita lanjut yang itu. Nah, di sini dari 2 tanaman tadi itu kalian bisa lihat kan ada perbedaan antara tanaman cabai dan kacang. Nah, kalau cabai dia menghasilkan buah pada bagian mana? Di atas tanah. Buahnya. Di atas tanah. Nah, sedangkan kacang berada di dalam tanah pada akarnya. Jadi dari 2 tumbuhan ini saja kalian bisa melihat ada perbedaan. Nah, perbedaan itu juga bisa terjadi mulai dari proses tumbuhnya. Kira-kira tumbuhan cabai dan tumbuhan kacang ini proses berbuahnya itu sama atau tidak? Tidak. Beda. Jadi kalian bisa membandingkan ya antara pohon cabai dan tanaman kacang. Jadi yang hari ini kita sudah pelajari yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan dan Fungsinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian senang atau tidak? Tenang. Kira-kira dari materi kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan ada tidak yang belum kalian pahami? Nggak ada, Bu, udah paham. Sudah paham semua. Kira-kira ada nggak yang harus Ibu perbaiki supaya besok pembelajaran kita lebih baik lagi? Banyakin nyanyi, Bu. Banyakin nyanyi. Bu. Oke, Ibu pindah guru siap. TK aja, Bu. Banyakin nyanyi. Jadi nanti Ibu akan perbaiki lagi cara-cara mengajar Ibu jika hari ini ada pembelajaran yang Ibu sampaikan kurang menyenangkan. Nah, sekarang Ibu minta kerjakan soal evaluasi ya, Ibu bagikan dulu soal evaluasinya. Saleha tolong bagikan kepada teman-temannya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Setelah itu baru kita bersiap-siap pulang. Nah, ini teman-teman evaluasinya dikerjakan. Iya, terima kasih Saleha. Sama teman-teman. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bu, tulis nama dulu, Bu. Ya, tulis nama ya. Habis itu kumpulkan ya. Salah satu orang aja yang mengumpulkan. Saleha lagi, kumpulkan pekerjaan teman-temannya supaya tidak bertubrukan antara Ika dan Muhtar. Iya, sini. Punyamu mana, Nuri? Kita sudah baikan, soalnya mau pulangan. Iya, sini Oke, semuanya teman-teman. sudah ya? Ini, Bu. Ya. Terima kasih untuk perhatian kalian pada pembelajaran kita hari ini. Nanti materi kita selanjutnya adalah tentang gaya otot dan gaya gesek. Jangan lupa sampai di rumah materi yang hari ini sudah dipelajari jangan sampai tidak diulang kembali ya. Jadi diulang kembali supaya kalian tetap mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siap, Bu. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang tadi sudah berani tampil di depan. Berarti Ibu berikan
2 jempol kiri dan kanan Ibu untuk yang sudah maju ke depan, berani berarti percaya diri untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya, siapapun kelompok kalian yang Ibu tunjuk atau kalian memilih sendiri, tidak boleh ya pilih-pilih dalam berkelompok, paham? Paham, Ibu. Sekarang, ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibu minta Andini pimpin doanya, kita pulang. Ya, baik teman-teman, duduk yang rapi, pandangan ke depan, jangan toleh-toleh, tangannya dilipat, kakinya merapat. Ya, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita selamat sampai rumah, tidak ada terjadi apa-apa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andini. Ya, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata itu datangnya dari Ibu, jika ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta berdiri dulu semuanya. Berdiri yang rapi di depan, kemudian bariskan dulu Andini, baru habis itu kita pulang. Ya, Supaya siap gerak. tertib keluarnya. Ya, siap gerak, maju Pilih yang jalan. paling rapi ya. Ya, ayo. Maju Ya, jangan jalan. lupa salam. Ibu. Ya, waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi besok ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, hati-hati Ya, di Ibu. jalan, langsung pulang ke rumah. Jangan keluyuran. Ya, Bu. Ntar jangan dorong-dorong gitu. jangan dorong-dorong, jangan rebutan di depan pintu, bergantian. Rusak, Bu. Baik, demikian penampilan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yuk, Nita, closing, Nita. Semangat, Tak. Sudah nggak konsen karena mau pulang. Ayo pulangan. Ayo pulang. Siti Jamnah yang Iya, menarik tadi lagu dengan konsep panjang pendek tadi ya, yang saya ingat tadi. Nah, ini tadi masuk kelas berapa Ibu? Kelas 4 Ibu. Langsung saja masuk Ibu ya. Nah, teman-teman sudah sudah berada di ini supaya kita cepat sama seperti teman-teman yang lain, kita merefleksi diri saja atas penampilan yang disajikan tadi, kira-kira apa kekurangan yang menjadi kekurangan saat tadi. Silakan langsung Ibu Siti Jamnah. Kalau menurut saya sepertinya kurang di materinya Bu, karena kan untuk akar ini sendiri ada beberapa macam, kemudian masalah daun juga ada beberapa macam. Harusnya kan saya tampilkan semuanya supaya anak-anak nih bisa menganalisis antara tumbuhan cabai dan tumbuhan kacang tadi, apa sih bedanya, apa sih perbandingannya, seperti itu Bu. Ya, mungkin karena kita paham ya, karena waktu juga, apalagi makin petang hari, mudah-mudahan nanti di kesempatan PPL Ibu bisa lebih mengeksplor diri dalam penampilan pengajarnya. Siap, ya, Ibu. untuk teman-teman yang lain juga bisa memberikan performance yang terbaiknya. Kita langsung saja, akhirnya kita Terima tiba kasih banyak Ibu. sama-sama Ibu Siti Jamnah, akhirnya ya. Ayo, semangat. Demikian tadi rangkaian kegiatan saya pada peer teaching PPG Daljab kategori 2, PGSD 2, kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di hari berikutnya dengan kegiatan uji komprehensif.